Halo, balik lagi di 152,3 FM yang temenin kamu selepas jam kantor. Balik lagi sama aku, Malika Nandi di sini, dan aku bakal ngebahas apa hari ini? Kita bakal ngebahas tentang angka. Mungkin bagi kalian kayak, ngapain sih? Bahas angka gitu kan ya. Ya pasti yang nonton kamu pasti udah pada tahu angka tuh apa gitu kan. Tapi nggak apa-apa karena aku kepikiran aja karena apa ya, angka tuh udah banyak yang tahu, justru makin menarik gak sih buat kita bahas gitu. Justru karena sometimes yang orang-orang udah tahu tuh yang malah orang tuh malah nggak tahu gitu, karena merasa udah tahu jadi nggak cari lagi, jadi merasa kayak oh kita udah tahu ya udah gitu. Kali ini kita bakal bahas angka jadinya deh. Seperti biasa, pertama kita bakal ngebahas apa tuh si angka. Jadi angka itu adalah nominal sebutan, dan di dunia ini hampir seluruh negara tuh ada apa ya, tidak terlepas gitu ya sama yang namanya pemakaian angka ini, entah di mata uang ataupun di buku-buku ataupun untuk kita sebut jumlah. Angka tuh sering banget dipakai gitu. Kita sering pakai juga kan kayak buat di satuan kayak waktu, jarak, berat dan semacamnya, dan kita itu memang sering banget pakai angka ini. Nah jadi ya seperti yang tadi aku bilang, hampir nggak ada orang tuh yang di dunia ini yang nggak tahu tentang angka. Minimal ya mereka tahu angka kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 gitu. Angka-angka yang sering ada di matematika. Nah, jenis angka-angka tuh juga sebenarnya tuh banyak gitu. Bukan satu yang kita sering tahu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 gitu. Jadi ada beberapa angka dan aku bakal ngebahas ya, oke? Jadi jenis-jenisnya itu ada 5 yang bakal aku bahas kali ini. Ada angka Arab, angka Romawi, angka Babel, angka Maya, dan angka Mesir. Kita mulai ke angka yang pertama, yaitu angka Arab, dimana angka Arab itu menunjukkan 10 digit dan angka Arab itu yang paling kita sering pakai gitu sehari-hari, kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, angka-angka ini berasal dari India dan sistem angka Hindu-Arab yang dikembangkan oleh ahli matematika India yang membaca urutan angka seperti 975 sebagai bilangan bulat tunggal. Angka-angka India kemudian diadopsi oleh ahli matematika Persia di India dan diangkut ke Arab ke barat. Nah, bentuk angka atau nomor yang digunakan ketika mereka ditransmisikan dan mencapai bentuk Eropa mereka adalah bentuk saat ini gitu. Nah, setelah sampai Afrika Utara, dari sana pengguna menyebar ke Eropa pada abad pertengahan. Angka-angka ini, penggunaan angka Arab ini menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan, buku, kolonialisme Eropa, dan saat ini angka Arab adalah simbol representatif angka yang paling umum digunakan di dunia. Gitu. Nah, tapi di sisi lain tuh ya, orang-orang Arab ini menyebut sistem itu sebagai angka-angka Hindu yang menunjukkan asalnya di India. Namun angka ini tuh nggak boleh samain dengan tokoh-tokoh Hindu yang digunakan oleh orang-orang Arab di Timur Tengah. Nah, disebut dengan nama lain, namanya tuh angka Arab Timur, atau dengan nomor lain yang saat ini digunakan di India. Misalnya tuh ada nomor Devanagari gitu. Selanjutnya ada juga yang pasti kalian masih sering dengar juga, yaitu angka Romawi, dimana kalian pasti sering lihat gitu kan, kayak di jam tangan ataupun di judul-judul film yang ada berseris gitu. Nah, sekali waktu nih angka-angka Romawi ini mengikuti sejarah Roma kuno gitu ya, yang tahap awalnya tuh di Bukit Latin
Konstantin pada abad ke-8 dan ke-9 sebelum Masehi. Hingga musim gugur kedua Masehi, perang saudara, wabah, apatis, sipil, dan kebangkitan kekristenan dan kekuatan Eropa. Kekaisaran Romawi adalah awal yang menginspirasi pekerja keras dan intelektual. Nah, Kaisar Domitianus, Aristoteles, Aristarchus, Eratosthenes, Eulex, dan juga Archimedes membantu membuat Roma menjadi kekuatan kuno gitu, mengembangkan keterampilan intelektual dan matematika yang canggih untuk menciptakan Colosseum, Ark, Pantheon. Habis itu juga ada Konstantin, benih Romawi, dan masyarakat sipil. Namun sistem bilangan mereka tuh nggak sempurna, tidak memiliki nol gitu, dan tidak ada metode tunggal untuk menghitung lebih dari beberapa ribu unit gitu. Nah, mungkin kalau kalian ada yang nggak tahu angka Romawi itu yang kayak gimana, kalian bisa ngelihat gitu ya. Contohnya kadang-kadang ada di seperti tombol di lift, di jam tangan, ataupun yang tadi aku sebut yang film ada sequel atau berseries, atau mungkin kayak bab tertentu di surat, hak cipta, tangkap cipta di buku gitu ya, dimana tuh satunya itu adalah kayak I besar itu sampai 2 sampai 3 itu cuman kayak I1 itu berarti 1, I2 itu berarti 2, I3 berarti 3, dan 4-nya itu adalah I sama V gitu kan, dan sebagainya gitu, dimana kalian tuh bisa lihat gitu di Google. Itu sebenarnya pelajaran anak kecil pasti udah dapat sih tentang ngebahas angka Romawi, tapi kalau kalian ada yang masih kurang paham dan kurang tahu gimana, kalian bisa banget cari di Google. Oke. Next ada angka Babilonia, di mana Babel menggunakan sistem angka berbasis 60. Sistem ini sangat sulit digunakan karena logika memerlukan 59 karakter yang berbeda. Sama seperti sistem desimal berbasis 10 ketika memiliki 9 karakter. Nah, sebaliknya angka di bawah 60 ditunjukkan dalam kelompok 10 gitu. Nah, apa yang menyebabkan tulisan ini sangat aneh dibandingkan komposisi aritmatika? Nah, karena keunggulan Babel dalam astronomi, sistem kompulatif berbasis 60 mereka ini masih ada sampai saat ini. Contohnya itu saat 60 detik adalah 1 menit dan 60 menit adalah 1 jam gitu kan. Nah, dan juga dengan pengukuran sudut, yaitu ada 180 derajat dalam jumlah segitiga dan juga 360 derajat pada sudut lingkaran. Nah, dan lama setelah itu ketika waktu dapat diukur secara akurat, sistem yang sama digunakan. Tadi aku sebut 1 menit jadi 60 menit jadi 1 jam. Nah, orang Babilonia ini mengambil langkah tegas menuju sistem permukiman yang lebih efisien. Mereka memperkenalkan konsep biaya ruang, yaitu angka yang sama dapat memiliki arti berbeda tergantung pada urutan di mana mereka berada. Untuk contohnya nih ya, misalnya nomor 222 atau 222. Dalam angka ini ada 3 angka 2 nih yang memiliki indigo berbeda, yaitu ada 200, 20, dan juga 2. Tetapi konsep ini adalah langkah baru dan sangat berani untuk orang Babilonia. Bagi mereka, dengan sistem penyelesaian 60, sistem biaya ruang ini lebih sulit untuk digunakan gitu. Untuk bilangan prima seperti ini, seperti 222, saat menggunakan sistem angka berdasarkan 10, mereka menggunakan nilai 7.322 dalam kurung 2 kali 60 kotak ditambah 2 kali 60 tambah 2. Nah, sistem nilai tempat ini memerlukan tanda yang berarti atau kosong. Untuk kasus-kasus ketika jumlah nilai dalam satu kolom sama dengan kelipatan 60, disinilah sumber nolnya gitu ya. Maka jika angka 0
itu sendiri belum ada dan angka 0 tidak memiliki nilai numeriknya sendiri. Selanjutnya ada angka Mesir gitu ya. Nah di Mesir itu sekitar 3000 sebelum Masehi, bukti sejarah menemukan bahwa seseorang melambangkan garis vertikal dan 10 diwakili oleh simbol seperti terbalik gitu ya. Mungkin kalian ada yang udah lihat di keyboard. Kalau keyboard kalian punya komputer ataupun laptop, itu kalau kalian klik yang shift 6 itu kayak gitulah simbolnya, kurang lebih gitulah ya, biar gampang jelasinnya nih. Nah orang Mesir itu menulis dari kanan ke kiri. Jadi nih misalnya mau nulis 23 akan dilambangkan, berarti yang tadi shift 6 itu 2 di kanan, terus tanda kayak garis I gitu 3. I nya itu mirip kayak punya Romawi ya. That's for information. Nah jika kalian pusing menerjemahkan 23 nya tadi itu, kalau dibandingkan dengan angka Romawi yaitu XXIII, angka Romawi ini pada dasarnya adalah sistem Mesir yang diadaptasi oleh Roma dan masing menggunakannya gitu ya setelah penampilan pertamanya lebih dari 5000 tahun yang lalu. Ahli tulis Firaun menggunakan sistem untuk menghitung jumlah yang besar gitu. Nah sulit untuk digunakan gitu ya sistem-sistem itu, tetapi ada keraguan bahwa ini adalah apa yang mereka gunakan gitu sebenarnya. Membaca versi tertulis dari angka-angka besar Mesir sama saja dengan menghitung nilai total koin perjudian di Las Vegas. Orang Mesir kuno ditempatkan besar di sebelah kanan dan kecil di sebelah kiri. Jadi untuk menunjukkan bayangkan gitu ya, koin A berharga 100.000, koin B itu berharga 10.000, koin C adalah 1000, koin D itu 100, koin E 10 dan koin F 1. Pada nilai ini angka Mesir itu bakal misalnya F E E E E D D D D D D D C C C C B B B A A. Itu dapat mewakili 234.641 dan jumlah sebesar itu berperan dalam dokumen-dokumen yang menggambarkan properti garnison. Simbol Mesir itu juga jumlah besar seperti 100.000 adalah simbol seperti burung, tetapi jumlah yang lebih kecil diwakili oleh garis lurus dan juga lengkung. Dan terakhir ada angka dari suku Maya, di mana bangsa Maya ini seperti suku Aztec itu menggunakan sistem angka berdasarkan 20. Seperti bangsa Babilonia yang tadi aku udah bahas, bahwa bangsa Maya itu menggunakan sistem nilai tempat dan tentu saja jumlahnya. Mereka menggunakan 3 set notasi grafik yang berbeda untuk mewakili angka, yaitu ada dengan titik dan garis, lalu juga ada dengan angka antropomorfik, oke itu yang betul, dan juga yang terakhir ada dengan simbol. Angka Maya ini mewakili angka 0 sampai 10 gitu, angka Maya figur gitu. Nah jadi kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada yang kayak singkat banget gitu ya suku Maya gitu, tapi ya mungkin karena suku Maya adalah salah satu angka yang paling jarang dipakai, jadi emang dikit gitu penggunaannya, pembahasannya gitu kan. Nah setelah tadi kita udah tahu angka-angka tentang jenis-jenis angka, aku pengen banget kasih tahu kalian makna dari angka.
sebenarnya ini adalah makna angka dari apa ya, Feng Shui. Ini adalah Feng Shui. Jadi mungkin kan ada yang nggak tahu Feng Shui itu apa. Feng Shui itu adalah apa ya, lebih Feng Shui itu lebih kayak untuk menandakan keberuntungan orang, mungkin dibilangnya. Oke, kalau misalnya bingung, aku kasih contoh. Misalnya Feng Shui, di mana Feng Shui itu ada orang Tionghoa itu Feng Shui di mana kita nggak boleh apa masak itu mencentongnya itu tuh kita nggak boleh ke arah pintu depan gitu. Kenapa? Karena katanya nanti rezeki kita bakal kebuang gitu, karena nanti akan ada aja yang bakal membuat uang kita keluar gitu, entah bisa sakit atau ada problem lah segala macam kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya ranjang tuh nggak boleh depan pintu. Kenapa? Karena nanti bisa sakit kepala gitu. Ada beberapa yang apa ya, lebih kayak apa, syarat-syarat peraturan yang dimana orang Tionghoa tuh pelajari, anut dan percaya. Karena seperti kayak mitos mitologi segala macam tuh kita tuh nggak bisa percaya 100% dan kita juga nggak percaya 100%, karena sometimes ya emang benar gitu, itu terjadi gitu kan ya. Nah, kurang lebih kayak gitu Feng Shui. Dan mungkin untuk Feng Shui yang lain aku bakal bahas nanti setelah pembahasan yang aku sudah catat sudah keluar semua. Kita bakal bahas Feng Shui. Nah, untuk sekarang kita bakal ngebahas tentang makna angkanya nih. Dimana angka kombinasi ada angka kombinasi sama angka Feng Shui gitu. Nah, dimana di makna angka kombinasi ini, angka 1 tuh mengartikan satu-satunya saya atau diri sendiri gitu. Nah, angka 2 maknanya itu mudah, gampang, atau gak sulit gitu. Angka 3 artinya tuh menemukan, mendapatkan, dan hidup gitu. Angka 4 itu mati, miskin, dan susah. Makanya kalau kalian sekali lihat gitu ya, di daerah-daerah dimana mungkin di Indonesia juga ada kan daerah-daerah dimana ada orang Tionghoa. Nah, biasanya liftnya itu nggak ada lantai 4-nya, atau perumahan itu nggak ada nomor 4-nya, bakal diganti 3A biasanya. Kalau di lift di hotel gitu biasa emang 4-nya tuh nggak ada, dibikin 4 itu, lantai 4 tuh nggak boleh buat apa pengunjung gitu. Untuk perumahan biasa angka 4 itu diganti jadi 3A gitu. Dan selanjutnya ada angka 5. Angka 5 itu artinya tidak ada, tidak pernah, atau tidak bisa. 6 itu artinya tuh menuju atau akan. Angka 7 ini artinya tepat, hoki, pasti, atau bisa disebut juga ketuhanan gitu ya. Lalu angka 8 itu artinya makmur, dan angka 9 itu sukses. Dan ada yang aku tahu beberapa angka 8 itu bisa dibilang tuh kayak, karena angka 8 tuh nggak putus-putus ya, kayak apa, kayak unlimited lah ya. Itu tuh biasanya makanya angka 8 nih suka bikin orang tuh kaya gitu, angka 8. Dan kenapa angka 9 itu dibilang sukses? Karena angka 9 itu dari 0 sampai 9, angka 9 ini adalah angka yang paling gede gitu. Jadi di paling tinggi, anggapannya tuh kayak kedudukannya akan tinggi gitu, makanya dibilangnya sukses gitu. Nah, ada beberapa juga angka di atas tuh kalau dikombinasiin tuh bisa menjadi makna tertentu gitu. Dan ada juga sebenarnya ya angka tuh yang
apa ya contohnya, aku lupa. Ada yang bisa ngartikan untuk orang Tionghoa sendiri yang I love you dan semacamnya gitu. Nah ini contoh-contohnya, ada yang bagus dan ada juga yang jelek gitu ya. Yang bagus dulu kita bahas nih. Yang bagus tuh ada contohnya tuh ada 168, artinya tuh saya akan makmur. Lalu ada 328, artinya itu menemukan kemudahan untuk makmur. Lalu 28, artinya mudah makmur. Lalu ada 54, artinya tidak akan susah atau tidak akan miskin gitu. Lalu ada 78, pasti makmur. Nah, ada juga yang jelek nih. Yang jelek itu contohnya ada 64, artinya akan miskin. Atau 64 tadi. Terus ada 74, artinya pasti miskin. Lalu ada 58, artinya tidak akan makmur. Lalu ada 24, mudah mati. Dan ada 34 gitu, hidup susah gitu contohnya gitu. Selanjutnya tadi tuh bukan menurut ini ya, menurut apa, kombinasi gitu. Sekarang ini ada yang arti angka tunggal menurut Feng Shui. Tadi tuh kalau dikombinasi ya. Kalau menurut Feng Shui nih yang aku tadi udah bahas sebenarnya, yaitu ada 0, yaitu kekosongan, ketiadaan, dan juga potensi. 1 ada arus tenaga yang tanpa halangan atau permulaan baru. 2 itu ada keseimbangan, pilihan atau kooperasi. Angka 3 nih adalah kreativitas, keluarga, dan juga pernyataan diri. 4 itu stabilitas, mengandaskan, dan juga keamanan. 5 adalah perubahan, kepanjangan daya akal, dan juga petualangan. 6 ada tenang dan kesabaran. 7 itu perenungan, evaluasi diri, dan juga kesunyian. Angka 8 adalah ketidakterbatasan, kelimpahan, sukses di dalam bisnis. Dan juga nomor 9 itu adalah nomor paling tinggi yang biasa lebih membahas tentang pemenuhan dan juga pencapaian. Kurang lebih segitu dulu pembahasan aku tentang angka ini. Sampai jumpa di 152,3 FM selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Bye bye. Annyeong.